memperkenalkan diri dulu ya Kak. Saya Yani, tim Media Center SMK Semak Makassar. Dan saya anak baru di sini dan mungkin saya juga belum tahu nama kakak siapa. Kakak kebetulan alumni di sini kan? Iya, alumni. Iya. Kebetulan alumni tahun berapa Kak? Saya alumni tahun 95, angkatan 27. Oh iya. Angkatan berapa itu kalau di sini? 95. 27. Angkatan 27. Saya beda 3 tahun ya dapat kabar 3 tahun. Oh, Saya kelas 1, Kabati kelas 4. Oh jadi Kabati senior. Nah, senior paling kali ini. Wah. Kebetulan juga sudah diangkat jadi. Terus seharusnya banyak saya sekolah bagaimana gagahnya gitu ya. jadi kalau yang dulu yang kita flashback ke belakang sedikit ya orang kali ya. Iya. Jadi entahlah sekarang saya belum tahu gimana kondisi sekarang. Jadi yang namanya kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 yang dulunya Iya. itu cuma ada di dalam kelas. Setelah kita keluar, Iya. itu nggak tahu yang mana kelas 1, mana kelas 2, kelas 3 kalau nggak tahu. Tapi kalau zaman dulu senior persenioran itu ada ya Kak? Tapi gini, jadi kita melihat dari sudut pandang sebenarnya. Iya, ya. iya. Sudut pandang. Jadi kalau kita melihat yang namanya senioritas, sebenarnya itu kita memupuk percaya diri apa. Jadi kalau melihat alumni dulu, kita tidak akan bilang kenapa pada saat Anda di senior ini ngerjain juniornya, itulah yang terbawa mungkin sampai dia kerja sampai kapanpun. Kalau Kabati termasuk senior yang galak Yang baik lah. Istilah gini, untuk anak kelas 1 ya, Iya, untuk anak betul. kelas 1, siapapun seniornya pasti galak. Oh iya. Nah, nggak ada cerita tuh bilang nggak ada ini senior gua, nggak ada. Jadi karena kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 itu udah bersatu, kita nggak tahu yang mana kelas 2. Saya berangkat Kabati aja dulu, ini saya kira kelas berapa, nggak tahu. Kalau Kabati sendiri dulu, kalau sebagai junior ini Pak Muis ini, Pak Muis ini, Kabati sendiri kenal atau akrab atau bagaimana itu seperti itu dengan dia? Ya kita dulu akrab semua lah ya. Berangkat semua. Kita akrab kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4. Dulu kita akrab semua. Jadi di perkemahan itu memang ada penerimaan seperti sekarang ada penerimaan tamu umbalan ya, tamu umbalan apa semua. Tapi setelah itu nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Artinya ya memang kalau segan ya segan sama senior. Saya juga gitu dulu segan sama senior. Tapi kemudian kalau kita seperti yang kamu katakan bahwa setelah keluar nggak lagi. Kita kadang tidak tahu ini siapa nih. Tiba-tiba narik tangan mentraktir misalnya. Wah, luar biasa. Seperti itu, pergi praktek juga begitu ya. Kita seperti itu dulu. Nah, kalau sekarang Pak Kabati ini kan sudah menjabat sebagai Kasubag Staf Tata Usaha di SMK Semak Makassar. Kalau Kakak Muis sendiri itu sekarang lagi sibuk apa? Jadi kalau mau lihat saya sebenarnya itu dulu saya sekarang bukan di bagian kimia lagi ya. Oh, iya. Lagi. Jadi memang kalau dibilang saya dulu mungkin yang paling pertama belok itu mungkin saya barangkali. Iya. Jadi saya waktu tamat kimia, analis kimia, waktu itu memang berpikir agak jenuh juga selama 4 tahun kita belajar kimia, pengen cari yang lebih menantang gitu kan. Iya. Waktu itu memang hanya masuk di komputer. Awalnya saya ditanya nih sama teman-teman, Iya. itu kimia dengan komputer apa Nyambungnya apa? hubungannya gitu kan? Iya. Nah, hubungannya. Nyambungannya Saya bilang, apa? saya akan buktikan itu bahwa itu nyambung. Jadi untuk analis kimia sebenarnya kemanapun itu harus nyambung ya. Iya, betul Kak. Bahkan saya berpikir saya sangat terbantu dengan kita dari analis kimia masuk ke sana. Mungkin orang berpikir apa hubungannya? Iya. Nah, gini tetap. Jadi pada saat masuk komputer ke sana, aplikasi pertama yang saya buat itu aplikasi kimia fisika punya Pak Asman. Wah. Jadi kalau kita dulu itu kan pakai kertas saring terus bikin grafik apa segala, itu dulu kan butuh 2 sampai 1 minggu lah. Iya. Kita bikin baru keluar laporannya. Aplikasi yang pertama saya buat itu membuat jadi menggantikan yang tadinya 2 sampai 5 hari itu jadi 1 jam. Tinggal masukkan semua apa yang dimasukkan keluar grafik. Wah. Jadi istilahnya. Betul-betul memang Iya, jadi nyambung saya bisa kimia dengan komputer. kalau dengan orang analis kimia yang betul-betul analis kimia nggak ada dengan campuran yang lain, mungkin kerjanya akan lama. Tapi kalau saya membuat, Anda kerja 7 hari, saya 1 jam. Wah. Jadi Bikin itu, iya. apa ya namanya inovasi baru Inovasi. begitu Jadi tentang dengan analis adanya kimia. ilmu baru bukan berarti enggak. Jadi saya membawa ilmu yang di sana tadi, ilmu komputer tadi, bagaimana ini bisa berkembang. Bisa digunakan di Bisa digunakan. dunia ya Pak. Jadi akhirnya saya masuk di angkatan semester 3, saya hanya ngajar di menurunkan ilmu itu. Saya ngajar di Smart. Kita kan sering sama-sama dulu ngajar. Jadi saya ngajar juga. Oh, Saya ngajar. guru. Kalau Kabati sendiri kan kalau nggak salah jurusan
jalan. Jadi bahkan cari lokasi perkemahan ya. Iya betul. Kita cari lokasi, mungkin ada 4-3 tahun kita selalu cari lokasi perkemahan. Kalau misalnya lokasi perkemahan dulu, karena dulu lokasi perkemahan itu setiap tahun beda. Jadi saya dengan kamu itu pasti pergi cari lokasi perkemahan. Sama, bareng di bareng. sini. Sama-sama Dewan ya Pak? Iya. Namanya Pak Dewan. Wah, Saya luar Dewan. biasa. Saya dulu, jadi mungkin entahlah sekarang ya, mungkin kalau kita dulu memang yang namanya orang smart itu hampir semua namanya Saka di sini dikuasai sama orang smart. Saka. Saka apapun. Oh, Saya Saka dulu Bayangkara. ketua Saka Bayangkara gantikan Junaidi dulu. Iya. Data saya Junaidi Saka Bayangkara Parasukan iya. sini. Diganti saya masuk. Saya yang jadi ketua dewannya. Setelah saya keluar dari Saka Bayangkara itu Ical yang dari Palu itu Donggala. Itu yang gantian saya masuk jadi dewan provinsi di Saka Bahari. Itu masih jadi siswa SMAK atau udah selesai? Enggak, masih siswa. Masih Masih jadi siswa Masih, SMAK udah masuk Udah. ke dewan-dewan Masuk, iya. atau saka-saka sudah memimpin Udah. di saka-saka Udah, yang ada. memimpin. Jadi kita setelah ini lepas, kita kasih turun ke anak-anak kita, adik-adik kita juga. Jadi yang masuk situ Ical, saya masuk ke sana. Jadi dewan daerah kan, kalau Saka Bahari kan di Lantamau sana tuh. Jadi apa yang kita dapat di sana yang tadi mungkin kita tidak dapat di sini ya. Iya. Kita pakai kano berenang apa segala itu di sana. Kita berkemah di sini kita di Kodingareng. Jadi betul-betul anak SMAK itu kayak cinta dengan Iya. pramuka gitu Kak ya. Dari Wajib kalau masalah itu wajib kalau saya. Jadi Iya. mungkin kita melihatnya itu bahwa itu ilmu-ilmu yang baru gitu ya, nggak didapat di sini. Nah, itu masalahnya kalau kita cuma terkumpul dengan kimia, kita nggak tahu apa-apa. Iya. Ada lintas ilmu sekarang. Harus kita ada lintas ilmu. Jadi, Nah, Kak, kalau misalnya kan sekarang kebetulan kita tahu kalau misalnya Bapak itu sekarang sudah menjadi direktur apa ya Pak? Kalau nggak salah direktur BPJS belum ya atau gimana? Sekarang sudah saya di BPJS Jawa Timur baru sekitar 8 bulan pindah ke Jawa Timur. Jadi Jawa kantor pusat sekitar 7 tahun. itu sebagai apa Pak? Sekarang ini penanggung jawab pengelola kinerja kantor cabang. Oh, penanggung jawab. Jadi semua kantor cabang di Jawa Timur tanggung jawab sama saya. Saya punya tanggung jawab. Wah, luar biasa. Gimana Kak Bati lihat Nah, itu. juniornya Bapak Kak? Bahwa kinerjanya memang dimulai dari ketika dia sekolah. Iya. Jadi memang kinerja itu kelihatan bahwa ketika kita sekolah apa dan sebagainya kita mulai dari situ. Banyak orang perusahaan atau apa mungkin ya tidak cerdas secara IQ ya, tapi maksudnya ketika dia sekolah dia masuk organisasi apa dan sebagainya sambil bisa mengcombine bagaimana mengcombine organisasi itu dengan pelajaran kita di kelas. Dan saya pikir itu banyak apa namanya ya, banyak pengalaman seperti itu yang terjadi bahwa yang senang juga berorganisasi baik di pramuka di mana dan sebagainya itu juga selalu terupdate ilmunya dan bukan orang-orang yang selalu ketinggalan di pengetahuan gitu ya. Benar kata orang ya Pak, kalau misalnya pengalaman itu lebih penting untuk kelangsungan ke depannya Ya. dibanding kita harus mempelajari itu saja tanpa Kelihatan memperbanyak seperti itu karena pengalaman. aktivis-aktivis itu biasanya dia lebih survive. Jadi kita juga biasa karena banyak anak-anak yang kita anggap nakal waktu sekolah ya. Waktu sekolah banyak yang nakal, tapi kemudian dia masuk di organisasi apa, ini pencinta alam, kemudian pramuka apa dan sebagainya, remaja musala. Tapi ketika dia keluar juga survive dalam adaptasi ya dan sebagainya. Nah, kalau misalnya sebagai alumni kakak-kakak sekalian kan alumni dari SMAK yang mungkin perbedaan angkatannya itu lumayan jauh, tapi sekarang sudah bisa sharing dengan pengalaman yang sama. Nah, Ya. kalau misalnya kita mau berbagi sharing ke teman-teman atau calon siswa baru atau alumni-alumni yang lain yang masih semangat untuk berjuang sampai saat ini, mungkin apa yang bisa kakak-kakak sekalian sampaikan dimulai dari kampus dulu di sana? Kalau saya gini loh, jadi kita sudah memulai sebenarnya di tahun sebelumnya. Jadi namanya organisasi itu pasti akan kita petik ya, hasilnya ya setelah kita jalan. Jadi kalau saya dulu masuk di Pramuka, masuk di Persama, semua itu di zaman kita masih muda itu yang kita gali karena kemampuan itulah yang akan kita bawa nanti. Istilahnya orang calon-calon pemimpin itu tadi juga dari situ. Iya. Jadi kalau di kampus-kampus itu orang tukang demo itu ya sekarang di istana itu orang tukang demo semua itu. Iya, betul sekali. Jadi kalau teman-teman masuk ke sini cuma betul-betul mau cuma pintar menita, pintar segala, itu sebenarnya belum cukup untuk jadi pimpinan. Iya. Bekal saya dapat dari sini dan sampai sekarang itu dulu namanya AMT, itu yang sampai sekarang itu saya ngomong AMT.
Iya, iya. Itu dasar apa? Kita itu kan masih ada ya. Iya, Iya, masih ada, Pak. Itu yang tidak pernah terhilang dari kepala saya. Dan saya masih ingat di AMT itu saya sudah 20 tahun lebih tinggalkan Smart. Saya masih ingat itu namanya AMT. Jadi kamu buat target kapan dan buat itu mimpi dan kamu harus kejar itu. Jadi orang tanpa tujuan itu tidak akan bisa sukses. Jadi kita waktu dulu itu pas mau selesai apa yang kita impikan ke depan dan itu terjadi. Saya cuma bilang tuh, saya umur 35 tahun sudah menjadi profesional muda kayak begini. Itu yang saya gambar, dan saya masih ingat. Iya. Dan saya sebelum umur 30 tahun udah dapat itu. Wah, luar biasa sekali. Jadi AMT itu kalau kita mau gali, Iya. itu dasarnya di situ sebenarnya. Jadi teman-teman jangan asal-asal ikut baru nggak ngambil Iya, asal-asal ikut AMT, iya. Artinya sekolah ngasih anggaran luar biasa besar tuh anggaran, satu anggarannya mahal. Karena Iya. di perusahaan kita mengadain itu mahal. Oh, iya. Jadi buat teman-teman yang masih sekolah, kalau ada pelajaran itu diambil ilmunya. Karena itu akan dapat. Saya terbentuk ini dari AMT sebenarnya. Saya bahkan saya tidak jangan lupa AMT. Dan itu AMT-nya di SMK Semak Makassar. Iya. Wah, luar biasa SMK Semak Makassar. Saya? Kalau Kak Bati sendiri, Kalau saya sih seperti yang kamu katakan bahwa memang kita harus punya tujuan ya. Maksudnya punya tujuan. Ya mungkin kalau mau dilengkapi ya punya target seperti tahun berapa dan sebagainya. Dan saya di Smart ini memang mengajarkan itu bagaimana survive. Kita saja mengajarkan kimia, tapi mengajarkan survive dan inilah yang digunakan oleh teman-teman untuk kemudian survive di masa ya, yang untuk motivasinya ke Ya. depannya, Pak. Saya kira sih. Ya. Sekarang kan lagi penerimaan siswa baru nih, Pak. Boleh ya minta tolong Kak Muis dan Kak Bati mengajak teman-teman di luar sana, alumni yang punya anak, yang sudah keluarganya mau sekolah SMA, boleh ikut bergabung di SMK Semak Makassar. Boleh diajak. Iya, boleh. Kalau saya sih apapun itu namanya pendidikan itu baik, tetapi memilih pendidikan yang lebih baik yang bisa membuat masa depan kita atau bisa lebih baik dan bisa langsung misalnya berhadapan dengan keterampilan yang dimiliki ya sekolah. Wah, bisa. Kamu boleh aja. kalau saya satu aja barangkali. Iya. Kalau kita mau lihat untuk pendidikan kita mau tempuh, kita lihat apa yang sebelumnya dan apa yang setelah dihasilkan. Nah, yang hasilnya daripada Smart ini kita bisa lihat. Kita bandingkan dengan institusi lain lah. Nggak usah sama yang Smart yang 4 tahun ya atau SMA. Iya. Kita bandingkan dengan universitas saja. Berapa tingkat penganggur, persentase menganggur? Iya. Di Smart itu paling kecil menganggurnya. Wah, luar biasa. Paling kecil. Jadi, kita kalau mau melihat dari angka-angka ya, jadi kita bagi data aja. Iya. Bahwa Smart itu sudah terbukti bahwa lulusannya itu hampir dibilang yang menganggur sangat kecil sekali dibanding mungkin yang kita masuk S1, S2 sekali itu masih banyak sekalipun Iya. tinggi pernah. Tapi Smart itu kecil sekali dan itu dimanapun kita itu dibutuhkan karena kita banyak masih di industri dan industri pasti tumbuh. Itu dibutuhkan di mana saja. Industri pasti tumbuh, tidak mungkin industri itu tidak tumbuh. Wah, luar biasa. Jadi jangan lupa sekolah di Smart ya, Pak. Kalau mau sukses di sini. Jadi jangan bilang karena kita tidak bisa lanjut. Saya dari sini ambil S1, saya termasuk yang tercepat dapat posisi dari emosi. Kita Iya. salut dan bangga punya alumni seperti Bapak. Ya, baik, terima kasih atas waktunya. Tim Media Center senang bisa diskusi dengan kami dengan Kak Bati selaku alumni di sini. Sampai ketemu lagi di podcast-podcastnya. Jangan lupa nonton podcast kita nanti ya, Pak. Oke, Ya, siap. terima kasih.